anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuannya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Untuk jadi Kristen, kau itu harus jadi anak durhaka. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti. Untuk jadi Kristen yang baik, kau harus beli istrimu. Kau harus membeli anak-anakmu. Karena implementasi dari kebencian adalah dengan mewujudkan atau menjadikan penderitaan bagi orang yang kita benci. Kau harus berpikir bagaimana caranya kedua orang tuamu menderita. Kau harus berpikir bagaimana menjadikan istri dan anak-anakmu menderita. Bahkan kau juga harus berpikir bagaimana menjadikan saudara laki-laki dan saudara perempuanmu menderita. Sementara Nabi kami mengajarkan berbakti kepada orang tua dan sambung silaturahim kepada keluargamu. Itu yang pertama. Yang kedua, kejinya lagi ajaran kalian ini, izin Oki ya. Jika kalian mengklaim diri kalian pengikut Yesus, ingat, Yesus datang ke dunia ini yang tertulis dalam Matius 10 nomor 34 itu membawa pedang dan tidak perdamaian. Karena dalam Matius 10 nomor 34 tertuliskan, ya, jangan kamu menyangka aku datang ke dunia ini membawa damai. Aku datang tidak membawa damai, melainkan pedang. Jadi kalau kau mengklaim pengikut Yesus, kemana-mana harus nenteng-nenteng pedang. Sebagaimana Yesus mewasiatkan kepadamu, dia datang ke dunia bawa pedang. Masalah panjang pendeknya pedangnya itu urusan Moki. Yang pertama, syarat jadi Kristen berdasarkan Bibelmu. Kalau kau mengikut Yesus, kau harus benci kepada mama bapakmu, benci kepada istrimu, benci pada anak-anakmu, benci pada keluargamu, bahkan benci pada dirimu sendiri. Dan bukti kau benci pada dirimu sendiri, lukai dirimu sendiri. Puak, puak. Yang kedua, kemana-mana kau harus bawa pedang. Sementara apa yang tertulis, nah ini buktinya kau nggak tahu Bibel. Kau berbicara tentang isi Bibel, tapi kau nggak sertakan datanya gitu loh. Yang kau sampaikan itu tadi Matius 5 nomor 44. Tentang mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Itu bukan ajaran, tapi pembodohan. Bagaimana kau diperintahkan mengasihi musuhmu yang berupaya untuk memperkosa istrimu? Kalau kau memang mengasihi musuhmu yang andaikan ingin memperkosa istrimu, kau bukakan celana dan baju istrimu, kau kasih istrimu sama si musuhmu. Itu bentuk kasih. Itu bukan ajaran kasih, Oki, itu pembodohan. Satu-satunya agama yang mengajarkan untuk mengasihi musuh itu cuma Kristen. Bahkan Yahudi saja mengajarkan mata balas mata, hidung balas hidung, mulut balas mulut, tangan balas tangan, gigi balas gigi. Kristen memperkosa istri harus dikasihi. Sekarang Oki, giliran aku bertanya. Aku dari berapa season nggak bertanya. Sebutkan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Silakan. Silakan. Oki, agak cuci muka dulu Ki. Kayaknya udah mulai pucat. Bukan. Oke guys, ya kita tanggapi dulu ya apa yang menjadi narasi kosong Bang Faruk Sianipar ini yang katanya paham Alkitab. Loh, kamu bilang di situ Tuhan Yesus datang membawa pedang, itu pedang yang ting 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 buat perang, nanti kubuktikan di dalam imanmu. Ya, banyak data yang bisa kubuktikan. Kalau kamu bawa itu, loh siap-siap pegangan. Ya, pegangan. Ya, pegangan Bang Faruk, habis ini pegangan. Ya, pengertian Tuhan Yesus datang itu membawa pedang, itu adalah, saya jelaskan ya, saya bacakan ya teman-temannya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus itu di situ tidak berbicara pedang secara fisik. Tetapi apa? Tentang pemisahan dan konflik yang timbul. Karena apa? Pemberitaan Injilnya. Buktinya apa? Banyak murtadin-murtadin yang menerima Tuhan Yesus ditinggalkan oleh orang tuanya, ditinggalkan oleh istrinya. Itu bukti nyata. Itu nyata, itu terjadi.
harus ditinggalkan oleh istrinya ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ayat berbicara seperti itu, Bang Faruk. Loh, kalau masalah mengasihi orang tua, Alkitab jelas menjawab. Efesus 6 ayat yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga, Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jeder, selamat datang di dalam kebenaran Kristen. Kami jawab pakai Alkitab. Ada tak jelas, tidak kosong. Ya. Pertanyaan saya mana ya? Pertanyaan saya mana? Mana perintah sholat maghrib itu 3 rakaat di dalam Al-Quran? Sholat isya itu 4 rakaat di dalam Al-Quran? Mana perintahnya? Mana? Itu yang pertama. Yang kedua, tunjukkan satu kebenaran Nabi Muhammad dibandingkannya dengan ajaran Yesus. Oke, sekarang kita buka datanya. Oke, sekarang kita buka datanya di dalam sebentar ya guys. Nih. Ini sebentar kita baca, kita buka dulu datanya. Surat 9 ayat yang ke-29. Kita buktikan pakai data ya. Kalau saya pakai data, saya balik malah kameranya. Gitu. Nggak mau, cuma modal-modal kosong. Ya. Nggak boleh diskusi itu, modal kosong itu nggak boleh ya. Oke, ini data. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kiamat, tidak mengharamkan menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak dalam kurung Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka sampai membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk. Ini tertulis. Itu makanya saya bilang, kalau Bang Faruk bawa-bawa narasi pedang, loh Bang Faruk, hati-hati Bang Faruk ya. Sebentar, atau saya bukakan yang keras-keras lagi, yang lain bisa. Itu teman-teman ya, tapi satu cukup ya teman-teman ya. Itu satu cukup ya. Tuh, mulai keringatan. Keringatan itu tandanya Bang Faruk sudah mulai lap-lap. Sambil minum dulu. Boleh Bang Faruk. Bang Faruk, tolong jawab. Ini pertanyaan terakhir. Tolong jawab. Jawab ya. Kalau enggak dijawab juga berarti saya anggap Bang Faruk tidak sanggup menunjukkan datanya. Tunjukkan perintahnya di dalam Al-Quran. Kalau maghrib itu harus 3 rakaat. Isya itu harus 4 rakaat. Subuh itu harus 2 rakaat. Zuhur itu. Terus asar. Tunjukkan perintah sholatnya di dalam Al-Quran Bang Faruk. Ya, silakan. Terus satu kebenaran yang dilakukan Nabi Muhammad berkali-kali saya bilang. Saya minta aksi. Aksi loh. Tindakan nyata. Mana tindakan nyatanya? Kalau memang di dalam hadis, tunjukkan hadisnya. Itu hadis Tirmizi nomor berapa, kan bisa di cross check. Itu jangan cuma hadis Tirmizi, terus kita nggak bisa cross check. Tunjukkanlah hadis Tirmizi nomor berapa, ya kan? Itu tambah 1. Fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril di dalam iman Bang Faruk. Saya minta datanya. Fungsi Roh Kudus di dalam iman Bang Faruk itu untuk apa? Jawab pakai data. Ya, tolong jawab pakai data. Teman-teman Kristen kencangin tap-tap layarnya biar. Yang mana sudah ku jawabnya semua. Ya Allah, ya terima kasih banyak. Wogi. Sudah ku jawabnya semua. Sampaikan semua kalau memang satu aja tadi, satu tadi pertanyaan. Loh, dari tadi narasi Bang Faruk itu banyak yang harus ditanggapi. Kalau nggak ditanggapi akan jadi framing. Season pertama, kedua nggak nanya. Sampaikan nanti. Nanti, silakan. ya Allah, pertanyaan. Iya, sampaikan nanti. Waktunya Bang Faruk, jangan kejang-kejang, santainya. Silakan diambil dulu waktunya. Santai. Tarik dulu Jadi napasnya gini, Bang Faruk. Oke, tadi ini diingat oke ya, dicatat bila perlu ya. Aku tadi bertanya ke kau bilang dari season pertama, kedua, ketiga aku tidak bertanya. Kali ini tadi aku bertanya, sebutkan satu saja ajaran dari Yesus yang bermanfaat bagi peradaban. Itu tadi kutanyakan. Nah, terus ketika aku memaparkan tadi kitab Lukas kepada kamu 14:26 di mana Yesus di situ dikatakan Lukas mengajarkan kau untuk benci kepada orang tuamu. Lalu dalam kitab Efesus Paulus mengatakan kasihlah ibumu. Nah, memang begitulah ajarannya Kristen. Oke. Kristen itu hadir setelah antara Yesus dan Paulus cakar-cakaran. Memang
begitulah konsep ajarannya Kristen. Kau terlihat. Yesus nyuruh kau benci mak bapakmu. Paulus nyuruh kau berbakti pada orang tuamu. Cakar-cakaran. Karena memang antara ajarannya Yesus dengan ajaran Paulus cakar-cakaran. Gak terkejut aku akan itu. Nah, ini ku jawab pertanyaanmu tentang sholat, ya. Tunjukkan dalilnya di dalam Al-Quran, ya. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 2, isya 4. Dengar oke, ya. Di dalam Al-Quran, ini datanya ya. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 50, di mana di situ dikatakan, ini dalil pertama. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaraan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW mendapatkan legitimasi bahwasanya apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu adalah wahyu dari Allah. Dan legitimasi yang kedua di dalam surah Al-Jumu'ah yang kubilang tadi ketika dia memberikan pengajaran ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Kan gitu. Kalau kau mau mendapatkan jumlah rakaat dari tiap sholat kami, maka lihat Nabi kami. Nabi kami itu menyampaikan di dalam hadis, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Di mana tata cara sholat kami ini, itu rantai keilmuan dan informasinya itu bersanad dari si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan, si fulan bin si fulan. Jangan kau berupaya memahami Islam sebagaimana kau berupaya memahami Kristen yang amburadul. Kalau Kristen, kenapa aku katakan amburadul? Kalian nggak punya nabi. Jadi nggak ada yang kalian contohkan dari setiap peribadatan kalian. Bahkan ketika Tuhan kau aja yang turun ke dunia menjadi manusia, sujud Tuhan kau beribadah, sujud dia berdoa, Tuhan berdoa sama Tuhan, Tuhan berdoa sama Tuhan, itu cuma Kristen itu. Kau jingkrak-jingkrak, kau tepuk-tepuk tangan. Bahkan tak sedikit dari kalian kerasukan dan berkata-kata. Cikira bara Kalau kamu punya nabi, maka aku akan mempertanyakan, gitu loh, dalil peribadatanmu dari nabimu, bukan dari Tuhanmu. Kamu punya nabi, sebagaimana umat-umat terdahulu punya nabi. Bani Israel punya nabi. Bani Israel juga orang Yahudi tidak akan mengetahui bagaimana cara tefilah jika tidak ditunjukkan caranya oleh nabi mereka, yaitu Yahya. Yahya yang mengajarkan, menunjukkan tata cara tefilah, tapi tata cara dari tefilah itu tidak tertulis dalam kitab Yahudi. Kenapa? Karena sudah diajari oleh nabi mereka, yaitu Yahya. Kalau kalian siapa yang ngajari kalian cari minggu? Siapa yang ngajari kalian bernyanyi-nyanyi? Jika masuk ke surga berdasarkan nyanyi-nyanyi, maka yang duluan masuk surga itu Guns N' Roses, Peter Pan, Chris Patti, apalagi Panji Gumilang kalau dia penyanyi. Yang janji aja kau. Bon Jovi itu duluan masuk surga itu. Ya, yang kedua, dari siapa yang ngajarin kalian beribadah dengan gitar dan juga piano? Sementara ketika Yesus hidup di dunia bersama dengan murid-murid, dia nggak pernah bentuk band. Nggak pernah dia bikin band. Jesus and the Gang, nggak pernah. Ketika Yesus pergi dari Bethlehem, misal pergi dia ke tempat lain, dia ke Bait Allah, dia nggak nenteng-nenteng gitar. Karena tidak ada nabi satria bergitar, oke. Satu-satunya nabi satria bergitar itu cuma ajaran Kristen. Kalau kau jawab pertanyaanku, sebutkan satu saja udah keringat ya teman-teman. Ya, ajaran Yesus yang bermanfaat buat peradaban. Silakan Oki. Tuhan Yesus memberkati. Sebentar ya teman-teman. Sakit Ya, waktu di saya hatinya. diam. Oke. Ya teman-teman, tolong dibersihkan ya, hidupnya dibersihkan dulu teman-teman, biar tidak kepanasan. Jadi narasinya kosong tanpa data. Mana datamu?
Tuhan Yesus cakar-cakaran dengan Paulus. Kalau saya balikan di dalam imanmu, laporkan penista